Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya, Ririn Rinanda. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi geometri analitik ruang, yaitu bidang kerucut dan bidang silinder. Pembahasan yang pertama adalah bidang kerucut. Bidang kerucut terjadi jika sebuah garis lurus G digerakkan secara tetap melalui suatu titik tertentu, sering disebut puncak kerucut, dan selalu memotong suatu garis lengkung tertentu, garis lengkung dasar kerucut. Masing-masing garis lurus kerucut dinamakan garis pelukis kerucut. Berikutnya adalah model-model bidang kerucut. Gambar pertama, garis lengkung dasar atau alas berupa kurva tertutup yang bentuknya khusus berupa lingkaran. Gambar kedua, garis lengkung dasar atau alas berupa kurva tertutup. Dan gambar ketiga, garis lengkung dasar atau alasnya berupa kurva terbuka. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah menentukan persamaan bidang kerucut. Untuk menentukan persamaan bidang kerucut dengan puncak T, X1, Y1 dan Z1 dan garis lengkung dasar F, X, Y, Z, G, X, Y, Z. Ini merupakan perpotongan dari dua buah permukaan. Langkah pertama, ambil titik P, X0, Y0, Z0 pada garis lengkung dasar, sehingga diperoleh dua persamaan. Langkah kedua, persamaan garis lukis melalui P dan melalui puncak T. Kita tahu bahwa garis yang melalui dua buah titik kita bisa tentukan vektor arahnya. Karena melalui titik T dan P, vektor arahnya adalah X0 min X1, Y0 min Y1, Z0 min Z1. Kemudian kita membentuk suatu persamaan garis yang melalui titik T dan juga mempunyai vektor arah seperti tadi. Kita bentuk kepersamaan parameter, sehingga kita dapatkan tiga persamaan. Langkah ketiga, eliminasi parameter-parameter lambda, X0, Y0, dan Z0 untuk memperoleh persamaan bidang kerucut. Untuk menambah pemahaman kita tentang bidang kerucut, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan persamaan bidang kerucut yang berpuncak di titik T dengan koordinat 0,0,2 dan garis lengkung dasarnya berupa lingkaran pada bidang XOY dengan titik pusat di 0,0,0 dan jari-jari 2. Penyelesaiannya, kita ketahui persamaan garis lengkung dasarnya berupa lingkaran pada bidang X, OY dengan jari-jari 2. Perpotongan bidang X, OY dan bola yang berpusat di O0,0,0 dengan jari-jari 2. Persamaan garis lengkung dasarnya Z sama dengan 0. Ini merupakan bidang X, OY itu sendiri. Dan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 4. Ini merupakan bola yang berpusat di 0,0,0 dengan jari-jari 2. Titik puncak T 0,0,2.
Kemudian langkah pertama, mengambil sebarang titik pada garis lengkung dasar P X0, Y0, Z0 sehingga diperoleh dua persamaan. Langkah kedua, menentukan persamaan garis pelukis yang melalui titik T dan P. Kita terlebih dahulu tentukan vektor arah garis pelukis X0 min 0, Y0 min 0, Z0 min 2. Ini dari koordinat titik T, sehingga kita dapatkan vektor arah garis pelukisnya itu adalah X0, Y0, Z0 min 2. Sehingga kita dapatkan persamaan garis pelukisnya. Kita telah mendapatkan 5 persamaan. Selanjutnya kita akan mengeliminasi lambda, X0, Y0, dan Z0 untuk mendapatkan persamaan bidang kerucut. Pertama, tentukan bentuk X0, Y0 dari persamaan 3 dan 4. X0 sama dengan X per lambda, Y0 sama dengan Y per lambda. Kemudian substitusikan persamaan 1 ke persamaan 5 sehingga memperoleh persamaan dalam bentuk lambda. Z sama dengan 2 ditambah lambda dikali negatif 2 sehingga lambda sama dengan 2 dikurang Z per 2. Selanjutnya, substitusikan persamaan 8 ke persamaan 6 dan 7. X0 sama dengan 2X per 2 dikurang Z. Y0 sama dengan 2Y per 2 dikurang Z. Kemudian, substitusikan persamaan 1, 9, dan 10 ke persamaan 2. X0 dari persamaan 9, Y0 dari persamaan 10, dan Z0 dari persamaan 1. Sehingga kita peroleh persamaan bidang kerucutnya. Selanjutnya bidang silinder. Bidang silinder terjadi jika sebuah garis lurus digerakkan tetap sejajar dan senantiasa memotong suatu garis lengkung tertentu disebut garis lengkung dasar silinder. Selanjutnya model-model bidang silinder. Gambar pertama, garis lengkung dasar atau alas berupa kurva tertutup. Gambar yang kedua, garis lengkung dasar atau alas berupa kurva tertutup. Dan gambar yang ketiga, garis lengkung dasar atau alas berupa kurva terbuka. Selanjutnya, langkah-langkah menentukan persamaan bidang silinder. Untuk menentukan persamaan bidang silinder yang diketahui arah pelukisnya A, B, C dan garis lengkung dasarnya F, X, Y, Z sama dengan 0, G, X, Y, Z sama dengan 0. Langkah pertama, ambil titik P, X0, Y0, Z0 pada garis lengkung dasar sehingga diperoleh dua persamaan. Langkah kedua, persamaan garis lukis melalui P dengan arah A, B, C sehingga kita dapatkan tiga persamaan. Langkah ketiga, eliminasi parameter-parameter lambda, X0, Y0, dan Z0 untuk memperoleh persamaan bidang silinder.
Untuk menambah pemahaman kita tentang bidang silinder, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Tentukan persamaan bidang silinder yang garis lengkung dasarnya lingkaran pada bidang XOY dengan pusat 0,0,0 dari jari 1, sedangkan pelukisnya sejajar garis X sama dengan Y sama dengan Z. Penyelesaian persamaan lingkaran dasar Z sama dengan 0. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 1. Langkah pertama, ambil sebarang titik pada garis lengkung dasar yaitu P, X0, Y0, Z0, sehingga kita dapatkan dua persamaan, Z0 sama dengan 0, X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat sama dengan 1. Langkah kedua, persamaan garis lukis melalui P dengan vektor arah 1,1,1 sehingga kita dapatkan tiga persamaan. X sama dengan X0 ditambah lambda, Y sama dengan Y0 ditambah lambda, Z sama dengan Z0 ditambah lambda. Kita telah mendapatkan 5 persamaan. Selanjutnya kita akan mengeliminasi lambda, X0, Y0, dan Z0 untuk mendapatkan persamaan bidang silinder. Pertama, tentukan bentuk X0 dan Y0 dari persamaan 3 dan 4. X0 sama dengan X dikurang lambda, Y0 sama dengan Y dikurang lambda. Selanjutnya, substitusikan persamaan 1 ke persamaan 5. Lambda sama dengan Z. Selanjutnya, substitusikan persamaan 8 ke persamaan 6 dan 7. X0 sama dengan X dikurang Z. Z0 sama dengan Y dikurang Z. Kemudian, substitusikan persamaan 1, 9, dan 10 ke persamaan 2. X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat sama dengan 1. X0 dari persamaan 9, Y0 dari persamaan 10, dan Z0 dari persamaan 1, sehingga diperoleh persamaan bidang silinder. Sekian penjelasan dari saya mengenai bidang kerucut dan bidang silinder. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.